Terdiri lebih dari 17.000 pulau, itu bikin Indonesia jadi negara kepulauan terbesar. Nggak cuma wilayahnya aja nih saudara yang luas, tapi alam dan juga nilai-nilai budaya serta tradisi yang ada di dalamnya itu kaya juga beragam. Saudara, sekarang gue lagi ada di satu daerah yang lokasinya itu di sebelah selatan Indonesia. Dan di sini tuh terkenal banget sama budaya dan juga kondisi alamnya yang masih cantik banget. Keberadaan gue di sini itu bertepatan dengan Festival Pasola. Di mana lagi kalau bukan di Sumba Barat. Saudara, dampak globalisasi itu udah ngerasuk ke berbagai segi kehidupan yang ada di Indonesia. Salah satunya itu adalah modernitas. Tapi di sini warga Sumba Barat masih memegang teguh budayanya. Bisa dilihat nih ya, masih ditemukan sejumlah kampung adat yang usianya itu udah lebih dari ratusan tahun dan masih bertahan sampai sekarang. Nah, saudara, karena banyak ditemukan kampung adat di daerah Sumba Barat ini, makanya Kabupaten Sumba Barat itu dijulukin sebagai tanah dengan 1000 kampung adat. Ini gue lagi ada di salah satu kampung adat di Sumba Barat, namanya Kampung Praijing. Ada apa ya di sini? Kita lihat langsung aja yuk. Kampung adat Praijing ini terletak di Desa Tebara, Kecamatan Waikabubak. Di kampung ini ada sisa sekitar 38 rumah tradisional lah khas Sumba. Sebelumnya itu pernah kebakaran tahun 2000. Dulu ada 42 rumah tradisional di kampung ini. Praijing ini jaraknya sekitar 3 km dari pusat kota Waikabubak. Jadi nggak terlalu jauh lah kalau mau datang ke sini. Saudara, kebetulan banget ini di Kampung Praijing lagi ada upacara pemakaman gitu. Kalau misalnya kita perhatiin tadi, orang-orangnya itu rata-rata pada bawa kayak bongkahan daging gitu kan, kayak daging potong gitu. Jadi ternyata di sini kalau misalnya lagi ada upacara pemakaman gitu, keluarga yang ditinggalkan itu sembelih hewan kurban, terus dagingnya dibagi-bagiin ke orang yang datang sebagai ucapan terima kasih kali ya. Nah, saudara, ini sekarang gue lagi ada di dalam rumah adatnya. Jadi di sini itu semuanya ada filosofinya, bukan dibuat cuma-cuma atau sembarang gitu. Menara yang ada di tengah rumah ditopang 4 tiang yang sekaligus juga fungsinya tuh buat nopang rumah gitu. Ruang di antara 4 tiang itu biasanya dipakai buat dapur. Nah, terus perapian yang ada di dalamnya itu nggak cuma buat masak, saudara, tapi juga buat ngawetin bahan makanan yang disimpan di atasnya. Fungsional juga ya dapurnya. Nah, uniknya lagi di setiap tiang ini ada kayak ukiran gitu yang dipakai buat pintu pembeda antara pintu masuk laki-laki dan pintu masuk perempuan. Nah, kalau misalnya yang pintu masuk perempuan itu biasanya di sebelah kiri dan langsung ke dapur. Tapi kalau pintu masuk laki-laki ada di sebelah kanan dan biasanya langsung ke ruang tamu untuk menyambut tamu. Tiba juga saudara, hari tradisi Pasola bakal digelar. Tradisi Pasola ini merupakan sebuah pertunjukan perang yang dijadiin ritual adat yang selalu diadakan di setiap bulan Februari atau Maret setiap tahunnya. Dan tanggal pastinya itu selalu ditentuin sama seorang rato atau tokoh adat yang ngelihat tanda-tanda alam gitu. Saudara, ini sekarang gue udah di pantai, ini masih pagi banget sih, masih jam 6 pagi. Dan can you imagine tadi kita berangkat ke sini tuh dari jam 1 pagi. Karena kalau nggak bakal rame banget dan lo nggak bisa dapet parkir juga spotnya. Dan ini lagi di belakang gue lagi tradisi nyale. Tradisi nyale itu adalah cacing laut gitu, jadi nyari cacing laut sebagai upacara pembuka lah untuk diadakannya Pasola gitu. Dan ini adanya setahun sekali, makanya orang rame banget yang datang ke sini.
Nah, saudara, nyale ini sendiri juga sebagai pertanda gitu. Kalau misalnya dapat nyale atau cacing lautnya banyak, itu berarti tahun depan itu panennya bakalan banyak banget. Jadi ketika tetua adatnya itu udah selesai ngambil nyale atau cacing lautnya itu, baru deh masyarakat tuh di sini semua udah boleh ngambil nyalenya atau cacing lautnya. Ini merupakan puncak dari festival Pasola. Pasola ini diadain bertujuan sebagai persiapan dalam memulai masa tanam. Kata Pasola ini berasal dari kata hola yang berarti kayu lembing yang dipakai buat ngelempar atau dilempar saat nunggangin kuda melawan. Saudara, kalau misalkan lu nonton Jurnal Indonesia kayak episode Sumba, lu pasti tahu kuda yang dipakainya kuda apa? Kuda kebanggaan Sumba, kuda sandalwood. Menarik ya? Acara puncak Pasola udah selesai kan? Saatnya gue menikmati makanan khas dari daerah sini, namanya bokusawu ya. Bokusawu nyale. Nyale kan tadi cacing laut itu kan. Nah ini dia cacing lautnya. Makanan khas ini berupa sambal yang bahan dasarnya itu dari nyale atau cacing laut yang berhasil dipancing pada saat sebelum ritual Pasola diadakan. Nah dalam penyajiannya ini cacing laut yang masih mentah itu bakal dibalurin sama kayak garam gitu, pakai jeruk purut, terus dicampur pakai daun kemangi. Daun kemanginya juga yang khusus gitu biasanya buat ngilangin bau amisnya. Ini dia bokusawu nyalenya. Kita coba pakai nasi ya. Let's go. Asin, pedas, gurih. Ini pengalaman yang unik banget, saudara. Karena cuma bisa dicobain 1 tahun 1 kali aja. Khas Pasolanya. Harus coba kalau kesini. Saudara, sekarang gue lagi ada di Kampung Tarung. Dan di sini tuh terkenal banget sama tenun-tenunnya yang cantik-cantik betul gitu katanya. Dan kayaknya ada yang kurang kalau misalnya kita datang ke satu tempat yang tenunnya bagus tapi kita nggak lihat tenunnya. Gimana kalau kita lihat langsung aja? Let's go! Saudara, ini di sebelah sini ada mama-mama yang lagi nenun. Kita langsung tanya-tanya aja yuk. Mama Yuli ini lagi nenun apa nih? Selempang ikat. Selempang ikat. Oh gitu. Apa sih perbedaan tenun Sumba Barat sama yang di Timur, Ma? Sebenarnya perbedaan yang signifikan tidak ada karena motifnya itu hampir semuanya sama antara Sumba Barat dan Sumba Timur. Ya. Karena motif-motif yang ada di kain-kain kami itu adalah motif-motif yang kami gunakan di kehidupan kami sehari-hari, misalnya kuda, terus ayam. Kalau ayam itu yang kami biasa gunakan untuk upacara-upacara adat, terus ada mamuli, mas kawinnya orang Sumba, lambang kesuburan dan keberuntungan. Nih, saudara, hasil-hasil jadinya nih. Tuh, yang ini ada motif mamuli, ini ada yang ayam dan kuda. Kalau menurut gue sih yang unik dan menarik lagi bahwa kalau di Sumba Barat ini kenapa banyak yang lebih ke polosnya dibandingkan yang lebih bermotif seperti di Timur, karena perempuan dengan laki-laki dari kampung sini nggak boleh pakai yang berwarna-warni melebihi tambur yang terbuat dari kulit manusia. Tidak boleh melebihi warnanya tambur yang terbuat dari kulit manusia. Dan juga wanita-wanita di sini itu terbiasa untuk menenun dari kecil gitu. Karena zaman dulu katanya kalau misalnya nggak bisa nenun ya nggak ada yang mau nikahin. Di keluarganya siapa yang mau bikin bajunya nanti? Saudara, Sumba ini emang benar-benar indah banget loh. Budaya, tradisi, dan juga keindahan alamnya kayaknya melebur jadi satu. Ya nggak sih? Gue betah banget sih, dan gue bangga banget jadi orang Indonesia karena ternyata Indonesia emang seindah ini. Dan semua ini, kalau misalkan mau tahu lebih lengkapnya lagi, lo bisa baca di www.indonesiakaya.com. Kira-kira abis ini gue berpetualang kemana lagi ya? Kalau lo ada ide, jangan lupa untuk tulis komen di bawah ini. Dan juga like serta subscribe. Sampai jumpa!